Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi kepada Ibu Retno selaku pengampu mata kuliah sumber dan media belajar sejarah. Perkenalkan, nama saya Destri Ramadhani dari program Studi Pendidikan Sejarah kelas Indralaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis, karakteristik, serta kelebihan dan kekurangan dari media pembelajaran. Yang pertama, saya akan menjelaskan apa sih arti dari media pembelajaran itu sendiri. Media pembelajaran adalah segala sesuatu yang digunakan untuk merangsang perasaan, pikiran, perhatian, serta keterampilan peserta didik untuk mendorong terjadinya proses belajar. Yang selanjutnya ada jenis-jenis media pembelajaran. Jenis-jenis media pembelajaran yang pertama ada media visual. Media visual ini adalah media yang hanya dapat dilihat seperti poster, gambar, grafik. Yang kedua ada media audio, yaitu media yang dapat didengar seperti kaset, audio, lagu. Yang ketiga ada media audiovisual, dan media audiovisual ini mengandung dua unsur, yaitu audio dan visual, yaitu dapat dilihat dan dapat juga didengar, seperti contohnya video dan televisi. Yang keempat, multimedia. Multimedia ini adalah sering disebut sebagai internet dan komputer. Yang kelima ada realia. Realia ini adalah media yang digunakan yang bersifat nyata, yang diambil dari lingkungan alam dan bisa berupa hidup dan juga bisa diawetkan seperti hewan. Dan yang selanjutnya ada karakteristik media pembelajaran. Yang pertama ada ciri fiksatif. Ciri fiksatif ini adalah yang menggambarkan kemampuan media untuk merekam, menyimpan, melestarikan, dan merekonstruksi suatu peristiwa atau objek. Yang selanjutnya adalah ciri manipulatif. Ciri manipulatif adalah kemampuan untuk merekonstruksi suatu objek, kejadian, atau proses dalam mengatasi masalah ruang dan waktu. Selanjutnya ada ciri distributif, adalah dapat menggambarkan kemampuan media mentransportasikan objek atau kejadian melalui ruang, dan secara bersama kejadian itu disajikan kepada sejumlah besar siswa di berbagai tempat dengan stimulus pengalaman yang kreatif sama mengenai kejadian tersebut. Yang selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan dari media pembelajaran itu sendiri. Yang pertama ada media visual. Media visual ini ada juga kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama, kelebihannya yaitu meningkatkan keefektifan pencapaian tujuan pengajaran. Yang kedua yaitu meningkatkan terjadinya proses pengajaran yang lebih mudah dan cepat. Yang ketiga yaitu memperlancar pemahaman dan memperkuat ingatan peserta didik itu. Yang kelima, dapat menumbuhkan minat dan dapat memberikan hubungan antara isi mata pelajaran dan dunia nyata. Dan juga ada kekurangan dari media visual itu. Yang pertama yaitu memerlukan pengamatan yang ekstra hati-hati. Dan yang kedua, pesan yang disampaikan yang panjang dan rumit. Yang ketiga, mengharuskan membagikan dalam beberapa bahan visual yang mudah dibaca dan dipahami. Yang kedua ada media audio. Media audio ini juga ada kelebihan serta kekurangannya. Yang pertama kelebihannya
dapat memusatkan perhatian dan mempertahankan pemusatan perhatian. Yang keduanya yaitu harga relatif murah. Yang ketiga, sifat mudah dipindahkan. Yang kelima, bisa mengatasi masalah waktu jika digunakan bersama-sama. Yang kelima yaitu yang kelima dapat mengembangkan daya imajinasi anak. Dan yang keenam dapat merangsang partisipasi aktif. Dan ada juga kekurangan dari media audio itu. Yang pertama yaitu sifat komunikasinya satu arah. Yang kedua, penjadwalan pelajaran dan siaran sering menimbulkan masalah. Ada juga kelebihan dan kekurangan dari media audio dan visual. Yang pertama ada kelebihannya yaitu menarik dan memotivasi siswa untuk mempelajari materi yang lebih banyak, menjadikan model yang akan ditiru oleh siswa. Yang kedua ada kelebihannya yaitu menyiapkan variasi yang menarik dan perubahan tingkat kecepatan dalam belajar mengenai suatu pokok bahasan atau sesuatu masalah. Yang ketiga yaitu kemampuan media ini dianggap lebih baik dan menarik karena mengandung dua unsur yaitu visual dan audio. Dan ada juga kekurangannya. Kekurangan dari audio visual ini yaitu terlalu menekankan pada penguasaan materi daripada proses pengembangannya, dan tetap memandang materi audiovisual ini sebagai alat bantu guru dalam proses pembelajaran. Yang selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan multimedia. Kelebihan dan kekurangan multimedia ini, yang pertama kelebihannya yaitu memungkinkan siswa untuk belajar lebih lama dan dapat mengungkapkan kebutuhan khusus siswa. Dan kelebihan yang kedua adalah komputer dapat mengakomodasi siswa yang lamban menerima pelajaran. Yang ketiga, komputer dapat merangsang siswa untuk mengerjakan latihan dan menaklukkan kegiatan laboratorium atau stimulus. Dan yang keempat, kendali berada di tangan siswa. Sehingga tingkat belajar siswa dapat disesuaikan dengan tingkat penguasaannya. Dan ada juga kekurangan dari multimedia itu sendiri, yaitu untuk menggunakan komputer diperlukan pengetahuan dan keterampilan khusus tentang komputer. Dan yang kedua yaitu keragaman model komputer ini sering menyebabkan program yang tersedia tidak cocok dengan model yang lainnya. Selain itu ada juga kelebihan dan kekurangan realia. Yang pertama ada kelebihannya yaitu dapat memberi kesempatan semaksimal mungkin kepada siswa untuk mempelajari sesuatu atau melaksanakan tugas dalam situasi nyata. Kemudian yang kedua kelebihannya yaitu memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengalami sesuatu yang sesungguhnya dan melatih keterampilan mereka. Dan ada juga kekurangannya yaitu karena realia ini yaitu bersifat nyata, sehingga bisa membawa murid-murid ke berbagai tempat di luar sekolah, dan kadang-kadang memiliki resiko yang sangat tinggi seperti yaitu kecelakaan. Yang kedua ada kekurangannya yaitu
Biaya yang digunakan untuk menjangkau suatu tempat itu biasanya biaya yang digunakan itu ada yang tinggi, ada yang tidak, sehingga biaya yang diperlukan untuk melaksanakan itu tidak sedikit. Itulah yang dapat saya jelaskan. Lebih dari kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.